Polisi gagalkan peredaran sabu cair. Mayat ditemukan di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Legiarto hadir kembali dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen Berita Utama. Dua orang warga Kabupaten Pindrang positif COVID-19 menyusul keluarnya hasil swab tes dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Warga tersebut kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang merujuk warga tersebut ke salah satu hotel dalam program wisata COVID-19 untuk menjalani masa karantina mandiri selama 14 hari. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang, Dr. Gigi Diah Puspita Dewi mengatakan, dua orang warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19 berinisial WA dan NH, warga Kecamatan Watang Sawito Kabupaten Pindrang. Sehingga warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19 menjadi 37 kasus. Dengan bertambahnya warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19, membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang terus melakukan langkah pencegahan dengan melengkapi seluruh tenaga medis dengan alat pelindung diri atau APD, sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19, serta terus memperketat jalur masuk ke Kabupaten Pindrang. Asnadikala melaporkan. Kepolisian Resort Parepare berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang berbentuk cair atau liquid yang dikemas dalam sebuah botol air mineral serta 86 gram sabu berbentuk kristal. Satuan Narkoba Polres Parepare menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Parepare yang melibatkan satu orang tersangka. Hal itu diungkap saat digelar press release di markas polisi Resort Parepare yang dipimpin langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto. Dari hasil penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu botol air mineral yang diduga berisi cairan narkotika golongan 1 jenis cair sebanyak 1,5 liter, 2 saset plastik berisi 86 gram sabu kristal, alat hisap, kompor elektrik yang digunakan tersangka untuk memproses sabu jenis cair tersebut, serta timbangan. Dalam keterangan persnya, polisi membekuk tersangka inisial SR di sebuah hotel di kota Parepare yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Parepare saat dilakukan penggeledahan. Kronologis pengungkapan penyalahgunaan narkotika, ya, ini modus baru di mana sabu cair yang dikemas dalam botol A2 yang ukuran 1.500 mg. Yang perlu diperhatiin kita ini, barang ini bisa lolos lewat bandara, ya. Caranya masuk lewat bandara, dia lewat X-ray dan dimasukkan di kopernya. Otomatis di X-ray di koper itu lolos dengan tidak terbaca. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Parepare AKP Suardi mengemukakan peredaran sabu-sabu berbentuk cair adalah modus baru yang dilakukan tersangka untuk meloloskan dari pemeriksaan di bandara. Tersangka inisial RS kini diamankan di Mapolres Parepare dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun dan atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Sidrap, Amiruddin TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Seorang warga bernama Gabriel ditemukan tim SAR dan warga dalam kondisi meninggal dunia di hutan lindung saat mencari tanaman bonsai. Polisi memastikan penyebab kematian akibat kelelahan.
Seorang warga Dusun Jampu, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang bernama Gabriel, berumur 62 tahun, ditemukan tim SAR Kepolisian Polsek Patampanua dan warga dalam keadaan meninggal dunia di kawasan hutan lindung Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang saat mencari tanaman bonsai. Menurut istri almarhum, Maris Sangeng, sebelum meninggal dunia, almarhum menyampaikan akan mencari tanaman bonsai dan tanaman bunga lainnya yang banyak tumbuh di kawasan hutan lindung. Namun hingga malam hari suaminya tidak kembali ke rumah sehingga meminta kepada kepala dusun untuk membantunya melakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan selama 2 hari oleh tim SAR gabungan dan warga setempat. Kapolsek Patampanua AKP Syahrul mengatakan almarhum Gabriel ditemukan setelah menyisir kawasan hutan lindung dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Patampanua. Tidak ditemukan unsur-unsur kekerasan. Almarhum menurut keterangan keluarga mempunyai riwayat penyakit yaitu hipertensi. Jadi karena mengambil cula-cula itu sangat menguras tenaga, apalagi almarhum itu sudah berusia tua, otomatis dalam hal untuk masuk ke hutan dan gunung itu muncul kelelahan. Almarhum diduga kelelahan dengan riwayat penyakit hipertensi saat mencari tanaman bonsai. Pihak keluarga sepakat untuk tidak melakukan visum dengan membuat surat pernyataan sebagai bukti almarhum meninggal karena kelelahan. Asnadikala, TVRI Sulsel melaporkan. Polres Bulukumba menggelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan terhadap korban Ahmad Jayadi yang merupakan ASN pada Rumah Sakit Umum Bulukumba oleh pelaku tunggal inisial S dan menghadirkan 2 saksi korban di Aula Mapolres Bulukumba. Beginilah kronologis kejadian terkait kasus pembunuhan beberapa pekan lalu di sekitar Pasar Cekeng, Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Setelah dilakukan reka ulang satu persatu dari 9 adegan yang diperlihatkan tersangka S alias RAN dengan menghadirkan 2 saksi korban, yakni Isna Niar, istri dan saksi Baso Akmal, anak korban yang ada di TKP. Kanit Tipidum Satreskrim Polres Bulukumba, Aibda A. Akmal mengatakan untuk kasus ini masih dalam pemeriksaan tersangka karena masih ada beberapa barang bukti yang masih dalam proses pemeriksaan. Dikatakan dari proses penyidikan terungkap bahwa sebelum kejadian terdapat bukti pesan singkat dari tersangka ke pihak keluarga korban yang berisi ancaman. Ada sekitar 9 adegan di mana pada kegiatan rekon itu kita hadirkan tersangka sendiri, kemudian saksi yang ada di TKP. Motif sendiri yaitu di mana orang tua dari tersangka pada saat dirawat di rumah sakit itu menurut dari tersangka tidak diberikan pelayanan yang bagus. Rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut dipimpin langsung Kanit Pidana Umum atau Pidum Satreskrim Polres Bulukumba, Aibda Hamka, yang dihadiri pihak Kejari Bulukumba dan sejumlah personil Pidum Satreskrim Polres Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Sebuah mobil minibus berwarna hitam dengan nomor polisi DD 1580 IZ milik salah satu mantan DPRD Kabupaten Pindrang masuk lubang sedalam 2 meter yang berada di pinggir jalan akibat kehilangan kontrol. Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati mengatakan mobil jenis minibus warna hitam milik Irwan berjalan dari arah selatan menuju utara. Tiba-tiba mengalami kehilangan kendali sehingga masuk ke dalam lubang sedalam 2 meter yang berada di pinggir jalan lingkar lampu lalu lintas jalan raya. Bribtu Suherman mengatakan personil Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang sudah berada di lokasi kejadian untuk meminta keterangan sejumlah saksi mata dari warga, termasuk meminta keterangan kepada sopir yang mengemudi mobil tersebut, serta mengevakuasi mobil dengan menghubungi pihak perusahaan listrik negara unit Pindrang untuk mengirimkan bantuan kendaraan alat berat. Kecelakaan terjadi karena mobil Toyota Rush tersebut dikemudi oleh laki Irwan bergerak dari arah selatan ke utara, terlalu menepi ke kiri, Pak. Sehingga ban sebelah kiri masuk ke dalam lubang.
Dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja mobil minibus tersebut ringset di bagian badan mobil. Asnadi Kala melaporkan. Bupati Tanah Toraja mengeluarkan surat edaran mengenai perpanjangan masa belajar di rumah dalam rangka menindaklanjuti kesiapsiagaan dan penanggulangan COVID-19. Surat edaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Toraja dan Kepala UPT Satuan Pendidikan di wilayah Tanah Toraja dalam rangka menindaklanjuti kesiapsiagaan COVID-19. Namun pembelajaran tatap muka dilakukan di SD dan PAUD tanggal 30 Agustus dan tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi tanggal 24 Agustus. Namun dalam persiapan pendidikan tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan. Guru maupun pegawai sebelum melakukan tatap muka dengan siswa dan siswi wajib melakukan rapid test, mengingat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat di Kabupaten Tanah Toraja. Bupati Tanah Toraja, Nikodemus Biringkanae, juga menyampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Tanah Toraja dari awal bulan Maret sudah membuat skema dalam pemulihan ekonomi di Tanah Toraja, melakukan stimulus kestabilan harga bagi para penjual dan melindungi kemampuan beli masyarakat. Karena perkembangan COVID, maka penjadwalan dilakukan untuk menghindari berbagai hal, terutama bagi anak-anakku semua, agar kiranya dapat bersabar dan menerima baik pengunduran waktu pelaksanaan pendidikan ini. Selanjutnya dalam rangka pemulihan ekonomi, sekarang ini sudah 1.000 lebih kios-kios yang kita fasilitasi untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam rangka stabilitas harga. Seluruh aparat tingkat kecamatan, lurah, dan desa mengambil data-data sesuai peruntukannya untuk mendukung program ini. Layuk Tangke, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kabupaten Bone selain dikenal dengan potensi alamnya, juga dikenal dengan potensi wisata seni dan juga budaya. Bagaimana upaya pemerintah daerah Bone untuk mengoptimalkan potensi wisata demi meningkatkan PAD setempat walaupun di tengah pandemi saat ini? Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Bapak Budiono MSI. Selamat sore Pak Kadis. Sore Bu. Oke, Pak, saat ini Kabupaten Bone kita kenal dengan trilogi wisatanya, dengan wisata budaya, wisata alam, dan juga wisata sejarahnya. Nah, di tengah pandemi saat ini, bagaimana kondisi pariwisata sendiri dari Kabupaten Bone? Ya, makasih dengan Ibu. Siapa ya Mbak, siapa ya? Ayu.
kondisi pariwisata di Kabupaten Bone ini yang sedang mengalami perkembangan dengan revitalisasi dilakukan oleh objek wisata turisme daya wisata. Jadi Kabupaten Bone ini kita lagi sementara untuk mengembangkan objek wisata dari segi wisata budaya, sejarah maupun secara kontinu dari event daerah. Oke, nah di tengah pandemi saat ini, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri untuk mengoptimalkan kembali pariwisata di Kabupaten Bone seperti apa strateginya, Pak? Nah, strategi kami dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bone di tengah pandemi, kita tidak terlepas dari protokol kesehatan. Jadi dengan kita tetap mengacu pada protokol kesehatan COVID, maka kita juga dengan senantiasa aktif dalam memberikan upload pada cara dengan memberikan promosi-promosi melalui media ataupun melalui online lainnya. Kira begitu untuk bagaimana strategi kami agar kami bisa tetap memajukan pariwisata Kota Bone di tengah pandemi ini. Oke, baik Pak Kadis, di Kabupaten Bone sendiri ada yang terkenal dengan Tanjung Palete. Nah, saat ini Tanjung Palete sendiri apakah sudah terbuka oleh masyarakat umum atau masih dalam kondisi pandemi saat ini masih ditutup sementara atau bagaimana, Pak? Untuk sementara ini Tanjung Palete kita sudah buka. Oke. Sudah kita buka sejak bulan Juni kemarin. Jadi, tapi dalam sistem cara untuk membuka objek wisata, diaktifkan kembali itu tetap selalu kita mengacu pada protokol kesehatan. Oke, berarti selain Tanjung Palete dan juga tempat-tempat wisata lainnya sudah terbuka ya, Pak ya? Ya, sudah terbuka. Oke, baik. Nah, ini di tengah pandemi saat ini kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, strategi apa yang diambil oleh Dinas Pariwisata sendiri untuk menarik kembali wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bone dan bagaimana pengemasan sendiri? Itu tadi Bapak bilang melalui media sosial, nah selain itu apa saja? Untuk memajukan kembali ini, untuk di daerah pandemik ini, strategi kami untuk menarik wisatawan baik dari lokal maupun dari luar, kita ini sedikit memberikan segala bentuk-bentuk promosi. Yang tadi saya katakan dengan promosinya itu adalah mungkin secara online, YouTube atau melalui website lainnya yang ada pada Dinas Pariwisata. Jadi kami tetap fokus dari tetap memberikan informasi-informasi secara online. Gitu. Oke, bagaimana dengan pemberdayaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dari Kabupaten Bone sendiri? Untuk Pokdarwis, alhamdulillah kita di Kabupaten Bone, kita sudah beberapa sektor dari Pokdarwis, dari objek wisata kita gerakkan, dan tetap kita dukung mereka untuk memberikan keluasan mereka untuk melaksanakan bagaimana membentuk suatu objek wisata yang sifatnya bisa menjadi daya tarik dari objek wisata di daerah itu masing-masing. Oke, baik. Bapak tadi mengatakan bahwa saja untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Bone ini melalui juga salah satunya offline maupun online di media sosial. Nah, saat ini sudah banyak influencer-influencer baik itu di media sosial Instagram, Facebook. Nah, dari Dinas Pariwisata sendiri, adakah ajakan dari influencer, khususnya influencer di Sulawesi Selatan sendiri untuk mengajak masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Bone ini? Ya, itu dari sistem apa yang tadi sudah disampaikan tadi, bahwa sistem itu tetap kita memajukan agar mereka bisa melihat artinya melihat secara online untuk berkunjung ke Bone. Istilah teknik kita ke Bone, ayo ke Bone, marilah ke Bone untuk melihat bagaimana Bone ini dengan wisata alamnya dengan yang ada di Bone, Kabupaten Bone. Ayo ke Bone itu seperti apa, Pak? Bisa digambarkan sedikit bagaimana proses untuk
menarik masyarakat ini seperti apa dengan program Ayo ke Bone ini? Ya, itu untuk Ayo ke Bone itu maksudnya tagline dari pemerintah Kabupaten Bone yang memberikan tagline Ayo ke Bone maksudnya untuk mengajak para wisatawan maupun dari luar dan dalam lokal sendiri agar mereka mau berminat datang ke Bone dengan memperlihatkan beberapa sumber-sumber khususnya pariwisata, dengan memperlihatkan beberapa sumber dari ekonomi kreatif dari Kabupaten Bone. Contohnya itu bisa memperlihatkan peragaan pembuatan songkok recak yang ada di Kabupaten Bone maupun dari istilah pandai besi itu pembuatan alat-alat semacam alat pandai besi itu pembuatan dari maksudnya benda-benda pusaka yang dibuat dari besi untuk digunakan sebagai aksesoris daripada untuk digunakan untuk hari-hari tertentu, maksudnya hari raya tertentu Kabupaten Bone atau terutama pada hari raya ulang tahun Bone. Nah, selain itu ada program menarik apa lagi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata sendiri di tengah pandemi saat ini untuk mengajak masyarakat? Sudah adakah program yang akan diluncurkan seperti itu atau memang masih kita mengingat kondisi saat ini seperti masih harus diterapkan protokol kesehatan di berbagai wisata di Kabupaten Bone? Ya. Untuk sementara ini memang kita tetap tidak keluar dari jalur protokol kesehatan dari COVID ini karena walaupun bagaimana kita juga tidak mau masyarakat kita menjadi bencana dari adanya ini COVID. Maka dari itu tapi strategi kita dari Dinas Pariwisata tetap akan bagaimana mempromosikan akan kedepannya objek wisata yang ada di Bone. Oke, baik. Kalau Pak Budiono sendiri melihat jika kita bandingkan dengan kondisi normal sebelum pandemi dan juga pandemi saat ini, adakah penurunan? Pasti ada penurunan. Namun seperti apa penurunan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bone saat ini? Untuk masalah penurunan dari objek wisatawan, otomatis itu ada kan. Akibat dari keraguan-keraguan masyarakat atas bencana yang kita alami saat ini. Karena bencana ini bukan hanya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, itu bencana seluruh dunia. Jadi mungkin dalam artian bahwa penurunan dari masalah objek wisatawan yang masuk ke daerah kita itu karena adanya ketakutan masyarakat. Dalam hal ini tetap kita dengan sendirinya tidak terlepas dari protokol kesehatan. Maka dari itu selalu mengajak dan mengingatkan agar datanglah ke Bone dengan tetap mematuhi rambu-rambu protokol kesehatan. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir Pak. Ini saat ini Biro Travel secara daring atau online ini saat ini sedang berkembang begitu pesat. Bagaimana Kabupaten Bone sendiri menyikapi dengan adanya Biro Travel online atau daring ini untuk menarik minat masyarakat ke Kabupaten Bone? Bagaimana Pak Kadis menyikapi? Masalah ini Biro Travel dari yang ada sekarang ini, kita ini menyikapi dan sentiasa mengingatkan kepada masyarakat agar pihak travel untuk bertanggung jawab apabila maksudnya mengantar wisatawan yang ada yang ke lokasi berkunjung misalkan ke Kabupaten wisata kita Kabupaten Bone agar tidak terlepas dari apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah maupun aturan-aturan keperluan. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis Pariwisata Bone, Bapak Budiono MSc, dan masyarakat Sulawesi Selatan jika ingin berkunjung ke Kabupaten Bone sudah bisa untuk berkunjung di macam-macam potensi wisata di Kabupaten Bone asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak Kadis ya. Oke, terima kasih Pak Kadis. Saudara, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kepala Desa Salu Allo Lampio bersama jajaran dan tokoh adat berkeliling desa menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan mengingat kasus positif COVID-19 di Tanah Toraja terus meningkat. Kepala desa dan tokoh adat di Desa Salu Allo Lampio dengan menggunakan kendaraan roda 3 berkeliling desa menyampaikan dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker,
cuci tangan, serta tetap menyiapkan alat cuci tangan di rumah masing-masing karena mengingat COVID-19 di Tanah Toraja terus meningkat. Selama pandemi COVID-19, Kepala Desa juga membentuk Kampung Tangguh, di mana di Kampung Tangguh selama pandemi COVID-19 ini membudidayakan masyarakat tetap beraktivitas menanam padi, sayur-sayuran, dan menenun tradisional, di mana hasil dari kegiatan masyarakat dijual di pasar, daerah lain bahkan ke pemerintah daerah. Jadi kami di Lembang Saluar Lampio di sini, di Kecamatan Sangala Utara, selama COVID-19, di Lembang kami ada Satgas COVID yang kami bentuk melalui pemerintah desa, pemerintah Lembang, dan di sana ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, polsek dan ramil. Itu kami sudah melakukan beberapa kegiatan di Lembang kami di sini. Kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat dan tetap beraktivitas walaupun di tengah pandemi COVID-19. Laik Tangke, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Petani kacang tanah saat ini dihadapkan pada masalah mahalnya harga pupuk dan proses pengiriman ke kota yang begitu ketat, sehingga memengaruhi pendapatan petani di masa pandemi COVID-19. Meskipun Kabupaten Maros saat ini merupakan kabupaten dengan angka COVID-19 tertinggi di Sulawesi Selatan, namun para petani masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Bahkan banyak para petani yang masih bekerja tanpa menggunakan masker ataupun menerapkan anjuran untuk menjaga jarak. Di tengah pandemi ini, petani kacang saat ini dihadapkan pada masalah turunnya hasil panen akibat serangan hama dan tingginya harga pupuk. Seorang petani kacang di Dusun Malaka, Desa Cendrana Baru, Kabupaten Maros, mengaku permasalahan utama yang dihadapi petani kacang sekarang adalah susahnya menjual hasil panen dengan harga yang wajar. Beban petani kacang terasa semakin berat dengan adanya kenaikan harga pupuk dan obat-obatan hingga proses pengiriman hasil pertanian ke Kota Makassar. Kondisi tersebut memang tidak ada kaitan langsung dengan pandemi COVID-19, namun karena terjadi di tengah masa pandemi, hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi para petani lantaran ketatnya proses pengiriman hasil tani masuk ke Makassar. Di sisi lain, pemerintah sedang giat berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baru. Kita mau membawa ke kota jelas tidak lancar juga. Tidak lancar, Pak. Jadi pedagang tidak bebas juga masuk. Termasuk pupuk ya, Pak? Iya. Biasanya kita beli di Maros, Pak, di distributor. Distributor, tapi karena pandemi ini tuh pupuk langka ya, Pak? Iya, betul. Para petani di Dusun Malaka, Kabupaten Maros terus berjuang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hadirnya para petani yang mau aktif di tengah wabah COVID-19 sangat berprospek meningkatkan kesejahteraannya. Sebab di tengah situasi saat ini, sektor pertanian justru menjadi pengaman dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Dari Kabupaten Maros, Herman Kampuna, TVRI Sulsel melaporkan. Masa pandemi COVID-19 membuat sejumlah warga untuk terus berinovasi. Seperti halnya yang dilakukan Supriyono, warga Kelurahan Tuwung, Kabupaten Baru, yang menyulap pekarangan rumahnya menjadi sebuah destinasi wisata kuliner ala pedesaan yang hits di Kabupaten Baru. Inilah destinasi wisata kuliner ala pedesaan yang terkenal di Kabupaten Baru. Tempatnya tidak jauh dari pusat keramaian kota. Aso Kawun terletak di lingkungan Kamara, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Pengunjung yang ingin menikmati kuliner ala pedesaan bisa datang langsung ke tempat ini. Selain bisa menikmati makanan yang ada, Anda juga bisa menikmati suasana alam area persawahan yang memiliki suasana nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk kendaraan. Supriyono awalnya hanya coba-coba karena di masa pandemi COVID-19 warga dibatasi untuk keluar rumah untuk berekreasi. Jadi kami akhirnya menerima tamu untuk tamu-tamu tertentu yang sudah memesan beberapa sebelumnya untuk datang ke sini sambil berwisata. Tentunya menghadapi era sekarang yang era new normal. Jadi kita ini semacam wisata kuliner dengan pemandangan yang suasana desa, jauh dari keramaian. Keluarga, bisa buat teman kantor, bisa acara yang lain, bisa rapat-rapat bisa di sini. Buat tempat anti galau. Anti galau juga.
Yang jelas Pak, kan beda dari suasana yang lain. Ini kan kita rasa pedesaan, apalagi kan sekarang PSBB, jadi kan dilarang ke mall. Dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di belakang rumah, Supriyono menyulap menjadi sebuah destinasi wisata kuliner yang instagramable dan hits di Kabupaten Baru. Dari Baru, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Memiliki banyak gugusan pegunungan membuat Kabupaten Maros kaya potensi wisata alam air terjun yang memesona, salah satunya air terjun Taipah. Air terjun bersusun di Kampung Taipah, Dusun Tombolo, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Terletak di wilayah pelosok Kabupaten Maros, terdapat air terjun yang bersusun yang dikenal dengan nama air terjun Taipah yang terletak di Kampung Taipah, Dusun Tombolo, Desa Tombolo, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Air terjun ini memiliki keindahan yang begitu eksotik dengan ketinggian mencapai 20 meter. Dikelilingi oleh bebatuan cadas serta pohon aren. Suasana di lokasi air terjun ini pun masih sangat alami karena belum terjamah akan keramaian pengunjung serta keasriannya pun yang masih sangat terjaga. Di lokasi ini beberapa pengunjung dapat berenang dan menikmati sejuknya bermain di air terjun Taipah. Hanya itu, berbagai spot foto bernuansa alam pun membuat para pengunjung betah untuk berselfie ria. Salah seorang pengunjung asal Makassar, Nabila, mengatakan, air terjun Taipah merupakan wisata surga tersembunyi yang dimiliki Maros selain air terjun Bantimurung. Tiba di lokasi air terjun Taipah ini, rasa lelah di perjalanan seakan terbayarkan dengan pesona keindahan dan suasana yang begitu sejuk. Untuk mengunjungi wisata air terjun Taipah ini, pengunjung harus mempersiapkan fisik karena letak air terjun berada di pelosok desa dengan akses jalan yang dipenuhi tanjakan sehingga membutuhkan tenaga ekstra. Untuk menuju lokasi air terjun ini dapat diakses menggunakan roda 2. Setelah tiba di Kampung Taipah, pengunjung melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 1 km hingga ke wisata air terjun. Untuk masuk dan menikmati wisata air terjun pun, pengunjung tak perlu membayar alias gratis. Hanya saja diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarang tempat untuk menjaga keindahan alam air terjun Taipah. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Sulawesi Selatan hari ini akan hadir kembali usai jeda berikut ini dalam segmen Sulsel Membangun. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tingginya kecintaan masyarakat terhadap dunia olahraga sepak bola membuat seorang kepala desa Polewali, Kecamatan Teluk Limpoe, Kabupaten Sidrap berinisiatif membuat lapangan sepak bola bertaraf FIFA yang dibangun menggunakan dana desa senilai 500 juta rupiah. Inilah lapangan sepak bola Junaid Hamzah terletak di Desa Polewali, Kecamatan Teluk Limpoe, Kabupaten Sidrap. Terlihat megah layaknya stadion-stadion di negara Eropa. Tapi jangan salah, lapangan ini dibangun di tengah pemukiman warga dengan menggunakan anggaran dana desa senilai 500 juta rupiah yang berstandar FIFA. Diketahui sejak 2 tahun terakhir, pemerintah bersama dengan warga setempat bergotong royong untuk membangun lapangan ini. Menurut Kepala Desa Polewali Abdillah Yasin, yang juga selaku penanggung jawab gelanggang olahraga Desa Polewali, mengemukakan tersebut sudah ada sejak dulu, hanya saja dibiarkan terbengkalai tanpa ada perawatan karena persoalan anggaran. Perawatan lapangannya ya bersama masyarakat bersemangat sekali ya. Untuk bagaimana caranya lapangan ini bisa bagus ya dan bisa membawa nama desa. Ya. Berapa anggaran juga yang dihabiskan? Ya. Alhamdulillah kurang lebih 500 juta Pak. Ya. Anggaran ada lapangan futsal, ya, ada lapangan sepak takraw, bola voli. Sekarang kita tempati lapangan hijau. Hingga kini pemerintah setempat telah melakukan renovasi untuk bisa digunakan warga sekitar sebagai tempat berolahraga. Selain lapangan bola, juga terdapat lapangan futsal dan bola voli. Kini lapangan ini menjadi percontohan di wilayah Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Amiruddin melaporkan. Sebagai rasa kepedulian dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Polres Bulukumba melakukan aksi sosial dengan bagi-bagi puluhan masker gratis di sejumlah titik jalan kota Bulukumba. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19, maka cara yang dilakukan Polres Bulukumba dengan turun ke jalan melakukan aksi sosial bagi masker secara gratis kepada pengendara dan warga yang ditemukan tidak memakai masker. Menariknya, aksi sosial ini dilakukan perwira berpangkat kompol seorang diri dengan berdiri di tepi jalan. Namun tampaknya tak satu pun pihak pengendara dilewatkan, di mana satu persatu pengendara ditahan, baik itu pengendara roda 2, roda 4, tukang becak, bahkan pejalan kaki yang sempat melintas di Jalan Samratulangi dihentikan untuk dibagikan masker, serta sosialisasi edukasi terhadap pentingnya memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Saya bagian masker setiap harinya 10 sampai 25 masker. Jadi saya bagian itu karena saya prihatin, karena warga yang tidak pakai masker supaya pakai masker. Dan kemudian di samping itu mereka mungkin tidak mampu, bukan tidak mampu, mungkin untuk beli masker itu masih sayang untuk belanja anaknya. Oleh karena itu saya berikan masker supaya mereka pakai masker tidak ketularan virus corona. Dan pembeli masker ini saya beli kepada para pedagang dengan uang pribadi saya sendiri. Timbul dari hati sendiri karena saya prihatin bahwa takutnya mereka ketularan virus corona, sehingga saya bagian masker gratis. Di tengah-tengah aksi sosial bagi masker kepada warga, Kompol Mulyoto Archives mengatakan aksi sosial ini sebagai rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap warga yang tidak pakai masker. Meskipun masker yang dibagikan menggunakan dana pribadi demi menciptakan tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polres Bulukumba. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, sejumlah warga pelosok desa gencar melakukan budidaya tanaman toga atau tanaman obat keluarga sebagai alternatif dalam meningkatkan pendapatan selain untuk dikonsumsi sendiri. Berbagai jenis tanaman obat tradisional di tempat ini juga diminati warga yang ingin berobat. Seperti inilah aktivitas keseharian sejumlah ibu rumah tangga di pelosok desa, tepatnya di Dusun Karang 3, Desa Simpang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Mereka memanfaatkan lahan seluas 30 are untuk budidaya tanaman obat keluarga
atau dinamakan toga. Berbagai jenis tanaman untuk obat-obatan tradisional pun banyak dijumpai di tempat ini. Mulai dari jenis tanaman obat-obatan yang paling sering dijumpai di berbagai daerah hingga jenis tanaman yang jarang terlihat di beberapa wilayah Indonesia. Seperti halnya keberadaan berbagai jenis jahe, temulawak putih hingga bawang dayak yang diyakini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Di tempat ini sejumlah ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Toga Mandiri telah melakukan budidaya tanaman obat keluarga sudah 3 tahun lamanya. Namun selama masa pandemi COVID-19, aktivitas budidaya makin gencar dilakukan. Pasalnya permintaan juga terus meningkat seiring pandemi COVID-19 melanda negeri. Karena sejumlah tanaman obat-obatan di tempat ini diyakini mampu meningkatkan stamina untuk menjaga daya tahan tubuh. Hasil produksi budidaya tanaman toga bagi ibu rumah tangga di tempat ini mampu meningkatkan pendapatan mereka. Ibu rumah tangga di tempat ini juga membuat olahan tanaman obat-obatan yang diproduksi secara alami yang dapat langsung diminum. Berbekal keuletan inilah, sejumlah ibu rumah tangga di tempat ini pernah meraih juara lomba tingkat kabupaten dan juara 2 pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya ibu sendiri yang menang? Ya, sendiri. Sekarang berapa orang, Bu? 8. 8 orang, Bu. Bu, bawang dayak itu, Bu, digunakan untuk apa sih sebenarnya, Bu? Manfaatnya, Bu? Manfaatnya. Obat juga ya? Obat penyakit dalam. Selain obat penyakit dalam, Bu, di tengah pandemi ini dia dimanfaatkan sebagai apa, Bu? Sebagai obat itu orang batuk, asma, peningkatkan daya tahan tubuh. Selama kita panen ini berapa banyak kita dapat ini panennya? Berapa Sekitar kilo? Ada 10 kilo. Penghasilannya, Bu, bagaimana, Bu, penghasilannya? Kalau penghasilanku ini setiap bulan ini ada lebih 2 juta. Era pandemik ini memang masyarakat di sini banyak mempergunakan bahan-bahan herbal sebagai suatu asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Kami di Puskesmas memang mengembangkan, ada program pengembangan yang dimana kami namakan dengan program kesehatan tradisional, di mana program ini memang membina kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan tanaman-tanaman obat keluarga di lingkungan mereka. Saat ini sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Toga Mandiri mendapat pembinaan dari puskesmas setempat dalam memanfaatkan berbagai jenis tanaman sebagai obat-obatan tradisional untuk meminimalisir penggunaan obat kimia. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan ke-75, warga Desa Butusawe, Kabupaten Pindrang melakukan pengecetan pagar rumah warga dan pemasangan fasilitas protokol kesehatan. HUT Kemerdekaan ke-75, warga Desa Butusawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang melakukan pembuatan pagar rumah sekaligus pengecetan pagar rumah dan pemasangan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan di setiap rumah warga yang berada dekat jalan antar desa. Kepala Desa Butusawe, Abdul Karim, mengatakan untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-75 dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah Desa Butusawe bersama warga di masing-masing dusun secara bergotong royong melakukan pembuatan pagar rumah dengan menggunakan bambu dan kayu, sekaligus melakukan pengecatan pagar rumah yang berada di sepanjang jalan antar lorong dan desa. Tidak hanya itu, warga diwajibkan menyediakan fasilitas protokol kesehatan di setiap rumah dan memasang bendera merah putih. Di seluruh dusun Desa Butusawe, setiap hari Jumat juga dilakukan pembersihan lingkungan, serta meminta warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas, sehingga warga terhindar dari penularan COVID-19. Bersih-bersih lingkungan, utamanya ketertiban, penataan halaman, pengecatan pagar itu tergantung dari kesadaran masyarakat sendiri. Hanya kami selaku pemerintah memberikan himbauan, dan alhamdulillah dengan kesadaran sendiri dia mengecat pagarnya, dia menata halamannya, dan kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, yakni dengan setiap rumah menyiapkan alat cuci tangan.
Pada HUT Kemerdekaan ke-75, pemerintah Desa Butuh Sawe tidak lagi menyelenggarakan berbagai lomba seni dan olahraga untuk menghindari kerumunan. Asnadi Kala melaporkan. Perayaan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Kabupaten Maros tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, upacara akan berlangsung virtual dan hanya diikuti peserta upacara di kantor Bupati Maros. Pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Kabupaten Maros akan dilaksanakan secara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah peserta upacara dibatasi dan anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka hanya berjumlah 3 orang. Namun upacara tersebut berlangsung secara virtual dan akan dihadiri oleh Forkopimda dan pegawai internal Pemkab Maros. Hal itu berbeda dari tahun sebelumnya yang berlangsung di lapangan Palantikang Pemkab Maros. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Maros, Kurniawan, mengatakan hal ini mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara tentang pedoman teknis pelaksanaan upacara di tengah pandemi. Karena jumlah peserta yang sedikit, upacara HUT RI ke-17 hanya digelar di halaman depan kantor Bupati yang dilaksanakan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu dilanjutkan dengan upacara bersama Presiden Jokowi secara virtual di Gedung Serbaguna kantor Pemkab Maros. Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan upacara peringatan memperingati HUT proklamasi jam 8 itu, nanti upacara di sini pimpinan daerah dalam hal ini Pak Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda akan bergeser ke Serbaguna untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka jam 10 atau jam 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, kami di sini, domain kami di Dispora, bagaimana kami menyiapkan 3 orang karena disebutkan dalam surat tersebut bahwa di daerah mengikuti apa yang dilaksanakan di istana, termasuk paskibnya hanya 3 orang. Sebelumnya Pemkab Maros sempat melakukan tahap seleksi administrasi pada 4 Maret 2020. Namun seleksi berkas ini terpaksa dihentikan akibat adanya wabah COVID-19 dan keluarnya surat edaran Bupati Maros tentang larangan berkumpul. Dari Maros, Herman Kambuna melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Virus corona sedang memporak-porandakan hidup kita. Diam di rumah. Itu adalah cara paling baik untuk memutus rantai penularan virus corona. Kalau kamu diam di rumah, kamu sedang melindungi diri kamu sendiri, orang-orang yang kamu sayang, dan juga saudara-saudara kita para petugas medis dan para pekerja informal yang tidak bisa diam di rumah. Saya diam di rumah karena saya ingin melindungi diri saya dan kaum manusia seperti kakek nenek saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi guru-guru saya. Saya diam di rumah karena saya mau melindungi teman-teman dan tetangga saya. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah. Saya diam di rumah saja. Kamu? Saudara, bulan Agustus disambut dengan beragam kegiatan untuk semarak bulan kemerdekaan. Komunitas tenis Malengkeri menggelar pertandingan persahabatan menyambut proklamasi kemerdekaan dan juga ulang tahun televisi Republik Indonesia. Lapangan tenis Kompleks Perumahan TVRI Malengkeri menjadi ramai di pagi hari ini. Gelaran pertandingan persahabatan mempertemukan para pemain tenis yang aktif latihan di lapangan ini. Gelaran pertandingan persahabatan dalam rangkaian menyambut ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, serta menyambut ulang tahun TVRI ke-58 24 Agustus mendatang. Koordinator tim tenis Malengkeri, Ges Bertus, berharap pertandingan persahabatan ini menguatkan silaturahim antar pemain dan menjadi wujud penguatan kepublikan yang diemban TVRI.
Komunitas yang berlatih di lapangan tenis TVRI Malengkeri dari beragam profesi dan menjadi penonton TVRI Sulsel. Sementara itu, Kepala TVRI Sulsel, Sifak Mahsyudi, mengapresiasi inisiatif pertandingan persahabatan. Selain berolahraga, jalinan silaturahim juga diperkuat dan menjadi media informasi untuk mendengar capaian program TVRI yang diterima masyarakat. Pertandingan persahabatan ini akan mempertemukan 10 pasangan yang terbagi dalam 2 grup. Wahyudin Mustamin mengaporkan. Di usianya yang masih belia, seorang siswi SMP asal Kota Makassar mahir memainkan alat musik tradisional Sulawesi, kecapi. Bahkan dirinya berharap sekolah memiliki mata pelajaran tentang alat musik tradisional. Namanya Alia Kurani Azahra. Usianya baru 12 tahun. Namun, di usianya yang belia, Alia sudah mahir mainkan alat musik tradisional kecapi. Kemahirannya diperoleh dari ketertarikan Alia terhadap alat musik khas Sulawesi Selatan ini sejak kecil. Meski menjadi alat musik khas, tetapi kecapi tidak banyak yang tahu menggunakannya. Bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Bentuknya yang ramping dengan penampilan seperti gitar telah dipelajari Alia bersama teman-teman seninya dan mendapat dukungan dari orang tua hingga mendapat berbagai prestasi. Hari-harinya tidak luput dari berlatih dan mempelajari kecapi. Tidak hanya sendiri, Alia juga menularkan ilmu dan teknik mempelajari kecapi kepada teman-teman sebayanya di sekitar rumahnya. Karena Alia berharap anak-anak Indonesia mengenal alat musik khas daerah masing-masing dengan mencintai alat musik tradisional. Tidak kalah dengan alat musik modern, alat musik tradisional pun hingga kini masih dicari dan dibutuhkan. Bahkan Alia menginginkan agar sekolah memiliki mata pelajaran alat musik tradisional agar dikenal generasi muda sejak dini. Saya tertarik dengan musik kecapi karena merupakan salah satu warisan musik dari budaya leluhur, khususnya suku Bugis, Makassar, dan Mandar. Musik ini tuh sudah banyak remaja-remaja milenial yang tidak berminat. Jadi saya mau kasih angkat namanya musik tradisional ini supaya banyak remaja-remaja yang ingin mencoba dan tertarik supaya tidak punah. Saya berharap musik tradisional kecapi ini bisa dipelajari oleh anak-anak muda dan menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Meli juga mau coba? Nih. Coba. Do, re, lepas. Selain mahir memainkan alat musik kecapi, Alia juga menularkan kepandaiannya menari kepada teman-temannya. Bermain dan belajar bersama di tengah pandemi tidak memupus semangat Alia dan teman-temannya untuk terus mempelajari budaya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya. Saudara, kami terus menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun agar kita terbebas atau terhindar dari COVID-19. Saya Yuli Giarto, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa, sesaat lagi kita akan menyaksikan Dayang Bampo dengan Dayang Rapi dan juga Dayang Puji. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.
mayor kejar kami. Berjumpa lagi dalam acara CCN. Mata ini sambalu masa peda ya. Masa peda ya. Mengingat maraknya sekarang orang naik sepeda. Nah, tapi kita mau bertanya ini naik sepeda tren atau kesehatan? Tapi waktu yang terbaik untuk bersepeda pagi, sore, ada baiknya ketika kita bersepeda pagi atau menjelang siang supaya dapat sinar matahari juga. Kayak yang posisi bungkuk tadi, kemudian yang liftnya tinggi supaya tidak